Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Wahid, jurusan MPI semester 3. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang makalah aplikasi praktis supervisi yang didoseni oleh Dr. Handes Ahmad Idovi. Di sini sebelum saya menjelaskan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Jadi pendidikan di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan cepat, terus mengikuti perkembangan dunia. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang mengenai pendidikan itu sendiri sudah dirasakan oleh masyarakat secara umumnya. Bahkan di luar sana, di negara-negara lain itu sudah sangat cepat, bahkan sudah sangat jauh dibandingkan dengan teknologi yang ada di Indonesia. Kan yang kita perlu ketahui ya, di kampung-kampungan, di setiap sekolah itu dalam sarana dan prasarananya itu tidak selalu dalam sarana dan prasarananya itu di kampung itu tidak begitu sangat banyak. Karena apa? Karena kekurangannya kita terhadap pendidikan di Indonesia ini. Bedanya sangat jauh di luar sana, di negeri lain. Contoh seperti di Belanda, dia mah di negara terkecil pun, di kampung yang sangat kecil, dia mah SD-nya juga udah pakai itu udah memakai Zoom. Bahkan dia mah udah benar-benar dilengkapi dengan adanya pendidikan. Lanjut ke masalah-masalah. Yang pertama, masalahnya yaitu bagaimana perkembangan teknologi terhadap pendidikan. Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi sebagai supervisi. Yang ketiga, bagaimana penggunaan teknologi praktis dalam supervisi. Nah, di sini perkembangan teknologi terhadap pendidikan di Indonesia pada umumnya sudah berkembang dengan sangat cepat, yakni dengan cara dia mengikuti negara-negara lain. Indonesia juga sangat amat maju dalam perkembangan teknologinya. Oleh karena itu, peran teknologi dalam peningkatan pengetahuan di masyarakat itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi sekolah-sekolah, baik yang sudah maju ataupun yang belum mampu dalam kebutuhan teknologinya, dengan menggunakan alat-alat bantu untuk pengajar dan alat-alat bantu untuk para mengajar. Yang kedua, yakni perkembangan teknologi dalam supervisi. Nah, yang pertama itu kita harus mampu menguasai dan memahami teknologi tersebut. Jadi ketika kita jadi guru, sebelum kita ingin memakai teknologi tersebut, contoh teknologinya yakni komputer, kita dulu tahu gimana cara menggunakan komputer tersebut. Jadi bukan hanya kita tuh memakai teknologi dengan alasan mengikuti perkembangan pada zamannya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu teknologi tersebut. Yang kedua, harus memposisikan diri melalui penguasaan TIK. Apa sih itu TIK? Yaitu berupa kemampuan penguasaan laptop, komputer, internet yang diaplikasikan pada kegiatan supervisi yang dilakukan. Yang ketiga, harus memanfaatkan semaksimal mungkin dengan hasil seoptimal mungkin dalam melaksanakan kinerjanya. Nah, kalau kita emang sudah ada teknologi di dalam lingkungan sekolah kita, maka kita harus menggunakannya semaksimal mungkin dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, yakni
penggunaan teknologi praktis dalam supervisi. Yang pertama, prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan hal ini sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan yang ideal dengan kaidah teoretik dan konseptual ilmu perencanaan dalam teknologi tersebut. Terus yang kedua yakni penggabungan dengan kurikulum. Nah, dalam penggabungan dengan kurikulum, di sini kita sebagai dasarnya dalam perumusan tujuan, pemenuhan dan bahan pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasi, TIK pada dasarnya sebagai alat untuk membantu atau mensupport kita dalam kinerja belajar dan mengajar kita. Terus, nah yang terakhir ini adalah pembelajaran yang profesional. Jadi pembelajaran yang profesional ini pas ketika kita ingin mengajar, nah di situ kita harus menguasai terlebih dahulu dalam pelajaran yang akan kita ajar. Contoh di sini kita akan mengajar matematika. Nah, sebagai bantunya kita itu harus menggunakan teknologi. Di sini juga kita harus menguasai terlebih dahulu tentang Excel. Kan yang pasti dibutuhkan dalam ilmu matematika itu juga perlu adanya Excel. Yakni dengan adanya Excel itu kita bisa menghitung secara otomatis. Jadi yang menghitungnya itu bukan pemikiran kita, tapi komputer tersebut yang menghitungnya. Nah, itu yang terakhir adalah pembelajaran yang profesional. Sebelum kesimpulan, jadi yang dimaksud TIK itu adalah yang pertama contohnya seperti radio, yang kedua TV, yang ketiga handphone, yang keempat laptop, yang kelima internet, yang kesembilan komputer dan yang seterusnya dan lain-lain. Kesimpulannya itu berarti apa aja dong dan lain-lain, pokoknya gitu aja. Kesimpulannya kita ambil kesimpulan dari makalah ini bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan dari Rasulullah bahwa lebih baik duduk sendiri daripada bergaul dengan yang buruk, dan lebih baik tetap duduk dengan kebaikan daripada sendirian. Lebih baik berbicara dengan seorang pencari ilmu daripada berdiam diri tetapi dia lebih baik daripada kata-kata kosong. Nah, itu kata-kata yang mungkin bisa memodifikasi terhadap diri kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.